Halo guys, apakah kalian masih ingat dengan aplikasi Xwell? Kali ini Mimin akan membagikan kode redeem buat kalian pengguna baru aplikasi ini. Jadi, tunggu apa lagi, download aplikasinya dan mainkan gamesnya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reda Manhua. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 77. Cerita dimulai ketika melihat master bayangan yang hanya tersenyum. Byokhak berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau ini adalah permintaan yang agak lancang. Tetapi tentang ujian lembah darah kali ini, aku sangat berharap kalau dirimu bisa mengalah kepadaku." Terlihat master bayangan langsung tertawa. Ia tidak menyangka kalau salah satu dari 5 raja akan memohon kepadanya seperti ini. Lalu ia berkata, "Jadi yang kau maksud adalah kalau aku harus menyerahkan seorang murid yang nantinya aku pilih. Tetapi aku minta maaf kalau aku harus menolaknya meskipun kau memintaku secara langsung seperti ini. Lagi pula aku memiliki alasan tersendiri untuk memilih salah satu dari mereka." Sontak Byokhak sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menduga kalau permintaannya telah ditolak secara langsung, meskipun dia adalah salah satu dari 5 raja yang bahkan pangkatnya di atas satu tingkat dari 3 tetua. Awalnya ia berpikir kalau negosiasinya akan berjalan dengan mudah ketika ia membawakan salah satu minuman terbaik sebagai suap. Namun ternyata hal itu tidak seperti yang ia harapkan. Kemudian sambil tertawa master bayangan berkata, "Karena dirimu sudah memberikanku sebotol anggur yang sangat berharga seperti ini, maka akan terasa canggung apabila aku menolaknya. Jika memang tidak bertabrakan dengan rencana yang aku punya, maka aku akan mengabulkan permintaanmu." Terlihat Byokhak langsung menyipitkan kedua matanya. Ia bergumam, "Dasar sialan, apakah dia mau kalau aku harus mengatakan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang aku incar? Tetapi jika memang seperti itu, maka mau tidak mau aku harus mengatakannya karena aku yang mengajukan permintaan ini." Lalu Byokhak berkata, "Saat ini ada seorang bocah yang sudah menarik perhatianku sejak dimulainya ujian lembah darah. Dan dia adalah seorang anak dengan kualifikasi untuk menyelesaikan sebuah teknik yang hanya dikuasai oleh sekteku. Itulah sebabnya aku datang kepadamu secara langsung seperti ini." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Untuk menguasai teknikku, hal yang terpenting adalah sebuah tubuh yang sangat kuat. Tetapi tinju petir dewa sejati yang dimiliki oleh sekteku ada memiliki sebuah gerakan yang sangat sulit untuk dikuasai. Bahkan salah satu dari muridku telah cacat ketika berusaha untuk mempelajarinya." Sambil tersenyum, master bayangan berkata, "Kita berdua sangat beruntung karena kita telah menargetkan seseorang yang sangat berbeda. Lagi pula yang aku incar adalah seorang gadis yang sudah kuperhatikan sejak dimulainya ujian lembah darah." Mendengar itu, Byokhak berkata, "Jika dia adalah seorang gadis, apakah mungkin kalau dia adalah seorang anak yang berasal dari keluarga Mohwa?" Setelah mendengar master bayangan yang mengatakan iya, Byokhak berpikir, sebenarnya orang ini sama sekali tidak pernah mengikuti masalah ini meskipun ada begitu banyak talenta baru yang bermunculan. Tetapi saat ini dia ikut serta pada pemilihan talenta terbaik setelah mengetahui kalau anak itu telah mengikuti ujian lembah darah. Dia adalah seorang anak yang berasal dari keluarga Mohwa atau yang dikenal sebagai Sekte Api Iblis. Mereka adalah sebuah kelompok yang disebut sebagai salah satu 4 besar pembunuh terbaik dataran Murim. Jadi sudah sewajarnya para eksekutif sangat tertarik kepada anak itu. Kemudian Byokhak berkata, "Aku bersyukur kalau kita sudah mengincar seorang anak yang berbeda. Lagi pula yang aku inginkan hanyalah laki-laki. Jadi aku berterima kasih kepadamu karena dirimu sudah menerima permintaanku." Lalu ia bergumam, "Meskipun anak itu memiliki sebuah bakat yang sangatlah luar biasa, namun sangat disayangkan kalau dirimu sudah menetapkan untuk mendapatkan anak itu. Aku yakin kalau dirimu akan merasa kerepotan, karena yang aku tahu sang penguasa lembah suara mengatakan kalau ada seorang wanita di dalam ujian lembah darah yang sudah menarik perhatiannya." Kemudian sambil tersenyum, ia pun langsung mengepalkan kedua tangannya sembari mengatakan kalau dia akan kembali ke sektenya karena hanya itu saja yang ingin ia sampaikan kepada master bayangan. Halo guys, apakah kalian masih ingat dengan aplikasi Xwell? Kali ini Mimin akan membagikan kode redeem buat kalian pengguna baru aplikasi ini.
Jadi, tunggu apa lagi, download aplikasinya dan mainkan gamesnya sekarang juga. Cerita berpindah pada penginapan para peserta ujian lembah darah yang telah memasuki babak akhir. Di saat itu, Jiong telah berbicara secara empat mata bersama Monharang. Namun, tiba-tiba saja ia pun langsung mengerutkan kedua keningnya ketika merasakan kalau telinga kanannya terasa gatal. Tepat di hadapannya, terlihat Jiong hanya terdiam ketika menyadari kalau Monharang mulai gelisah. Lalu Jiong berkata, "Sepertinya telingamu terasa gatal sampai-sampai kau terlihat begitu gelisah." Sontak Monharang sedikit terkejut, namun ia berusaha sebaik mungkin agar ia tidak menunjukkan rasa gelisahnya. Monharang menyadari kalau Jiong adalah seseorang yang sangat pandai membaca pikiran orang lain. Kemudian Monharang berkata, "Aku ingin tahu untuk apa kau memanggilku pada jam larut seperti ini. Bahkan kau memanggilku hanya seorang diri." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, apakah mungkin dia ingin melakukan sesuatu kepadaku karena aku sudah setuju untuk menjadi anjing setianya. Sebenarnya hal ini sangatlah mencurigakan karena dia telah memanggilku di larut malam tanpa diketahui oleh siapapun. Menyadari kalau Monharang begitu gugup, sambil tertawa Jiong berkata, "Ini bukanlah sesuatu yang sangat serius. Hanya saja aku kepikiran apakah dirimu akan mau untuk bertarung bersamaku di malam ini." Sontak Monharang sangat terkejut karena apa yang dikatakan oleh Jiong tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Lalu ia bergumam, "Dasar sialan, dia memanggilku ke kamarnya seperti ini hanya untuk latih tanding bersamanya. Tetapi apakah benar kalau itu yang benar-benar ia inginkan?" Untuk memastikan, ia pun bertanya kepada Jiong apakah benar kalau dia ingin bertarung bersamanya. Dengan santainya Jiong berkata, "Untuk apa aku memanggilmu jika bukan itu yang aku inginkan? Lagi pula aku ingin sedikit pemanasan sebelum dimulainya ujian besok. Jadi bertarunglah bersamaku sekarang juga." Mendengar itu Monharang bergumam, "Dasar sialan, ternyata cuma itu. Tetapi jika bajingan ini telah melihatku sebagai seorang wanita, maka mana mungkin dia akan memperlakukanku seperti seekor anjing yang setia kepadanya. Tetapi jika dipikir, ujian terakhir mungkin saja tidak seperti sebelumnya yang menguji kemampuan bertahan hidup dan juga sebuah potensi. Jadi ada kemungkinan kalau ini merupakan ujian murni seni bela diri. Di dalam hal ini, menggunakan pertarungan untuk mempertajam inderanya seseorang bisa menjadi sebuah metode yang terbaik. Sebenarnya aku sama sekali tidak keberatan untuk bertarung melawannya karena ini adalah sebuah kesempatan untuk bisa membalasnya." Di saat itu, kedua matanya telah bergerak maju mundur untuk mencari kelemahan yang dimiliki oleh Jiong. Sebelumnya, dia tidak bisa secara akurat untuk mengukur kemampuan Jiong. Akan tetapi saat ini, setelah mengamatinya berkali-kali, ia pun memiliki sebuah gambaran tentang tingkatan seni bela dirinya dan juga apa saja yang ia kuasai. Jadi untuk bertarung melawan orang ini, sebisa mungkin aku harus menghindari bentrokan secara langsung. Sebelumnya aku terlalu fokus pada pembatasan sehingga dia dengan mudah mengalahkanku. Namun hasilnya sudah pasti akan berbeda jika aku sudah berniat untuk membunuhnya di dalam pertarungan ini. Sepertinya aku akan membuat beberapa jebakan kemudian menyerangnya ketika dia sedang lengah. Namun Monharang sangatlah terkejut ketika mendengar Jiong yang berkata, "Dari tatapan kedua matamu, sepertinya kau begitu bersemangat. Aku akan membiarkanmu untuk menyerangku dengan niatan yang benar-benar ingin membunuhku. Dan apabila kau telah berhasil membuatku menjadi sekarat, maka aku berjanji kalau aku akan memberikan penawar racun kepadamu." Mendengar itu, terlihat ekspresi Monharang langsung berubah secara signifikan. Sebelumnya itu hanyalah situasi hipotensi yang ia bayangkan. Namun jika ada sebuah hadiah yang dipertaruhkan, maka ceritanya sudah pasti akan berbeda. Jika teknik pedang rahasia sang raja pembunuh dan juga teknik belati terbang telah digabungkan, maka dia sangat yakin kalau dia bisa membunuh siapapun yang di levelnya. Saat mendengar Monharang yang bertanya apakah dia serius untuk memberikan penawar itu, Jiong berkata, "Kau tidak perlu merasa khawatir karena aku akan berjanji untuk memberikan penawar itu." Namun belum sempat Jiong melanjutkan kata-katanya, seketika itu juga Monharang langsung melancarkan sebuah serangan dengan menggunakan sebuah belati yang ia selipkan di lengan bajunya. Di saat itu ia berniat untuk membuat langkah pertama sebelum Jiong bereaksi dan juga memutuskan pertandingan. Akan tetapi Monharang langsung menegang ketika menyadari kalau telunjuk Jiong telah berada di lehernya. Dengan wajah yang begitu panik, ia berpikir, apa yang terjadi? Aku yakin kalau aku telah bergerak lebih dulu, bahkan sebelum dia selesai berbicara. Tetapi entah bagaimana jari tangannya telah menyentuh batang leherku.
Awalnya aku berpikir kalau aku jauh lebih unggul di dalam kecepatan. Namun saat ini aku sama sekali tidak bisa melihat gerakannya yang menyentuh batang leherku. Setelah menghentikan pergerakan Monharang, dengan santainya Jiang berkata, "Bukankah sudah kukatakan kalau dirimu boleh menggunakan niat membunuh untuk melawanku? Namun ternyata kau terlihat begitu lambat." Di saat itu, Jiang merasakan kalau dia begitu puas dengan apa yang ia dapatkan. Karena takdir yang sudah membawanya kepada penyimpanan harta karun lembah darah, maka ia pun telah memasuki alam transenden. Namun untuk saat ini, ia sama sekali belum bisa menilai levelnya dengan akurat. Jadi, Jiang meminta kepada Monharang untuk bertarung melawannya karena ia ingin memastikan sejauh apa peningkatannya. Tepat di sampingnya, Azur berkata, "Kau tidak perlu merasa sombong, meskipun kau sudah melepaskan cangkang pemulamu. Akan tetapi di dalam alam transenden ada perbedaan yang sangat besar di antara tahapan awal, menengah, dan juga puncak tertinggi yang disebut sebagai penguasa sejati. Jadi untuk saat ini jalanmu masihlah panjang." Mendengar itu, Jiang berpikir, tentu saja aku sama sekali tidak berniat untuk lengah ataupun berpuas diri. Target balas dendamku mungkin saja adalah seorang master yang sudah mencapai alam transenden puncak tertinggi. Jadi aku pun menyadari kalau levelku masihlah jauh untuk bisa melawannya. Namun terlepas akan hal itu, aku pun merasakan sebuah emosi yang sangat berbeda. Awalnya aku menganggap bahwa seni bela diri dan juga teknik berpedang hanyalah sebuah alat untuk membalaskan dendamku kepada bajingan itu. Namun setelah mencapai alam yang lebih tinggi, aku pun menjadi semakin tertarik kepada sesuatu yang disebut sebagai seni bela diri ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa menjadi lebih kuat dengan melalui seni bela diri. Bahkan aku ingin merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari ini. Dan ini adalah sebuah emosi yang sudah lama tidak pernah kurasakan. Pada sisi yang lain, terlihat Monharang hanya terdiam. Ia bergumam, "Meskipun aku mengakui kalau dia memang memiliki kekuatan yang sangat aneh, akan tetapi aku tidak menganggapnya sebagai keunggulan di dalam seni bela diri. Namun hanya dalam satu malam dia telah berubah dengan sangat drastis. Sebelumnya dia hanyalah seorang anak yang berada di bawahku. Bahkan aku merasakan kalau dia hanyalah seorang seniman bela diri kelas 1. Tetapi sekarang bukan hanya melewatiku, dia bahkan telah berkembang yang seolah-olah kalau dia sudah menghancurkan sebuah tembok yang menghalanginya. Yang aku rasakan, energi tajam yang ia salurkan di ujung jarinya hampir seperti yang aku rasakan ketika berhadapan dengan ayahku, yaitu sang pemimpin sekte api iblis, karena dia sudah mencapai alam transenden. Tetapi tidak peduli bagaimana berbakatnya seseorang, mencapai tahapan awal alam transenden pada usia 17 tahun bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi bisa dikatakan kalau dia adalah seorang monster yang sama sekali tidak bisa kukalahkan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apakah kalian masih ingat dengan aplikasi Xwell? Kali ini Mimin akan membagikan kode redeem buat kalian pengguna baru aplikasi ini. Jadi, tunggu apa lagi, download aplikasinya dan mainkan gamesnya sekarang juga.